Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi selalu wabarakatuh. dalam kondisi terbaik Anda. Anda menyaksikan panggung obrolan terkini Pautere Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait program kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional atau kita kenal Basnas, khususnya di Kota Makassar, di mana episode kali ini tentunya kita akan membahas lebih dalam terkait program Basnas ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang tepat guna. Bersama saya sudah hadir narasumber kita di sini. Ada Bapak Haji Syahrudin Mayang SE selaku pimpinan pendistribusian dan pendayagunaan Basnas Kota Makassar. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di Studio iNews dan selamat datang juga saya ucapkan buat Bapak dan juga tentu saja pemirsa. Di sini Pak Syahrudin tentu saja juga akan berbagi pengalaman dan kisah-kisah seputar program unggulan Basnas khususnya di Kota Makassar dan bagaimana zakat dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kemanusiaan. Salah satu kisah yang kita tahu ya Pak ya, khususnya saya juga tahu ini bahwa Basnas Kota Makassar ini pada tahun lalu, tepatnya mungkin sekitar bulan November gitu, ada salah satu warung palu basah di Kota Makassar yang sudah diberikan bantuan oleh Basnas dan juga pada saat ini sudah menghasilkan keuntungan dan bahkan itu kabarnya sudah ada penyaluran dana zakat dari keuntungan warung palu basah itu sebesar 30%. Dan salah satu kisah itu tentu saja menjadi inspirasi dan juga kisah sukses bagaimana Basnas bisa membantu sebuah usaha dari masyarakat untuk bisa mengubah hidup dan juga tentu saja kembalinya juga akan lebih baik bahwa dana zakat dari keuntungan itu sudah disalurkan kembali ya Pak ya. Pak, kita mau tahu dulu di Basnas sendiri khususnya atau secara umum dulu di Indonesia ini apa saja program-program yang sudah dijalankan atau program utama yang dijalankan Basnas Kota Makassar secara umum di Indonesia. Baik, makasih atas undangannya. Jadi Basnas ini bekerja dalam bentuk kegiatan pengumpulan SIS, zakat, infak, sedekah, dana sumbangan keagamaan lainnya dan CSR. Kemudian dana-dana yang terkumpul itu dikelola lalu didistribusikan kepada yang berhak, kepada mustahik. Jadi program-program penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan itu mengacu kepada aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Nah, adapun yang masuk dalam kategori mustahik ini ya fakir, miskin, mu'allaf, ya, orang yang berutang, ya, kemudian amil, ya, kemudian yang dalam perjalanan, ya, fisabilillah bin sabil. Jadi sesuai dengan ayat itu ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wal mu'allafati wa fir riqab, yang tertawan atau katakanlah kalau kita mungkin asisten rumah tangga, ya, kalau istilah dulu budak seperti itu ya Pak budak, ya, kemudian wa fi sabilillah bin sabil. Jadi kemudian dalam bentuk program, turunannya dalam bentuk program, maka diberikanlah bantuan kepada orang yang fakir, memang tidak bisa bekerja, sanak keluarganya, bantuan kemanusiaan namanya, bantuan kemanusiaan. Nah, itu porsi pertama. Kemudian bantuan ekonomi, ada bantuan pendidikan, ada bantuan kesehatan, kemudian ada bantuan syiar dakwah, sosialisasi zakat, kemudian bantuan-bantuan dalam bentuk yang tiba-tiba bencana, ya, apakah gempa bumi,
banjir, ya, longsor, ya, seperti itu. Oke, jadi itu sebenarnya program-program yang dijalankan oleh Basnas secara umum di Indonesia, dan memang untuk fokus program-program tersebut, Pak, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa terkait pemberian bantuan untuk korban bencana, untuk fakir yang atau bahkan yang berutang pun itu dibantu oleh Basnas ya Pak ya. Tapi untuk fokus seperti pendidikan, kesehatan, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga apakah ada berfokus secara khusus seperti itu? Ya, jadi bantuan ekonomi, ya, misalnya orang yang berusaha, kemudian kewalahan untuk menjalankan usahanya, Iya, seperti yang tadi. mati, Iya, ya, tidak hidup juga tidak jelas karena kesulitan dana atau masalah pengelolaan, maka dia bermohon, kita asesmen apa permasalahannya, berapa kelayakan untuk bantuannya, diberikanlah bantuan. Kemudian bantuan pembinaan, terus maka menjadilah dia binaan Basnas, pengusaha binaan Basnas, yang diharapkan yang tadinya dia kategori miskin, pengusaha tidak mampu, dia naik, dia punya grade menjadi mampu. Yang tadinya dia mustahil menerima bantuan, kemudian dia menjadi muzaki, membantu. Kalau belum bisa berzakat, berinfak, katakanlah 50.000 sebulan, ya, itu harapan kita, menaikkan status ekonominya dari miskin menjadi mampu, pengentasan kemiskinan. Jadi itu seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini program binaan Basnas ini yang sudah ada di Kota Makassar secara khusus, yang tadi ada warung di Jalan Cendrawasih itu Pak ya. Jadi mulai dia menjadi mustahik, akhirnya menjadi muzaki, di mana memang sebelumnya memang hanya menyalurkan infak saja, tapi pada akhirnya pada saat kentungan sudah stabil, sudah 30% zakat disalurkan setiap bulan, seperti itu Pak. Jadi secara umum siapa-siapa saja yang kita sudah bantu diharapkan untuk memang nantinya berzakat kepada Basnas, karena zakat ke Basnas inilah sebagai sumber pendapatan yang akan dikelola dan digunakan kembali untuk pemanfaatan pengentasan kemiskinan, kemudian orang-orang yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya karena tidak bisa membayar SPP-nya. Jadi itu bisa bermohon langsung ke Basnas seperti itu Pak? Bermohon. Nanti tentu saja Basnas akan mensurvei dulu untuk penerima manfaat ini. Survei, ya, akan disurvei, ya, di asesmen, kemudian dirapatkan, dianalisa kelayakannya, lalu diputuskan. Luar biasa sekali. Baik, tapi untuk program-program secara umum di Indonesia tadi Pak, apa ada pendistribusian misalnya prioritas program masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, misalnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau kita di Sulawesi khususnya di Kota Makassar? Apa program khusus bantuan dari Basnas? Kalau Basnas Kota Makassar, maka wilayah kerjanya Kota Makassar saja, ya. Jadi adapun misalnya kalau ada hal di luar Kota Makassar, misalnya bencana seperti di Tator kemarin, Luwu, maka kita sebagai sesama Basnas tentu memberikan juga bantuan, karena semua Basnas diharapkan saling membantu. Kemudian untuk program luar negeri, misalnya bantuan ke Palestina juga ada kita serahkan, ya, itu, ya, sampai miliar itu yang dari Makassar itu sampai miliar yang disalurkan ke Palestina, ya. Tapi melalui Basnas RI, iya, dari Basnas RI, karena kita kan ada juga program untuk mengajak seluruh masyarakat untuk berdonasi untuk Palestina. Betul sekali. Khusus untuk Palestina. Jadi Basnas juga istilahnya sekarang kita open donasi begitu ya Pak ya. Open donasi. Jadi memang khusus untuk misalnya di open donasi untuk Palestina atau di daerah bencana seperti itu yang pada saat di Tator pada saat itu ya Pak ya. Baik, tapi selanjutnya kita tentu mau tahu berapa sebenarnya dana yang diterima Basnas dan seperti apa pendistribusiannya atau persentase pendistribusiannya. Setelah jeda
kita akan membahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pautere Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam podcast Pautere Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali, dan masih ada Pak Syahrudin di sini selaku pimpinan dari Basnas Kota Makassar. Di sini tadi kita membahas sebelum jeda bahwa open donasi atau donasi yang dibuka kepada publik dari Basnas sendiri biasanya hingga miliaran, bahkan ke Palestina ya Pak ya. Tapi kita mau tahu juga dong Pak, sejauh ini sebenarnya per bulan atau per tahun itu berapa biasanya yang dikelola dana sumbangan masyarakat ini oleh Basnas, dan pendistribusiannya itu persentasenya terkhusus ke program-program apa saja Pak, khususnya Kota Makassar? Jadi pemasukan zakat yang dominan ke Basnas itu dari potongan zakat profesi ASN pemerintah Kota Makassar, berkat perhatian Bapak Wali Kota Haji Muhammad Randam Pemanto untuk menganjurkan agar ASN-nya yang sudah memenuhi syarat untuk dipotong gajinya agar menyalurkannya ke Basnas melalui BAM BPD. Jadi mayoritas zakat itu yang terkumpul dari ASN, kurang lebih 80%, dan satu tahunnya itu tahun lalu baru-baru itu sekitar 10 miliar lebih sedikit. Itu hanya dari potongan penghasilan sama orang yang dari ASN Kota Makassar. Yang mayoritas ASN. Jadi istilahnya ini sebenarnya karena kolaborasi dari Basnas dan juga pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota. Dan dari pegawai Depak, Depak Kota Makassar ya. Jadi kolaborasi antara kalau ASN. Dari pihak swasta sejauh ini bagaimana koordinasi dan komunikasi dari pihak Basnas mungkin dan pihak swasta untuk bisa penyaluran zakatnya memang secara tiap bulan? Belum ada yang kerjasama ya, bahwa perusahaan ini memasukkan zakatnya satu pun belum ada ya Pak? Ada yang perusahaan milik pemerintah macam PDAM, ada yang perusahaan daerah kan, terminal, kemudian perusahaan PD Pasar, yaitu. Tapi kalau swasta belum. Kalau swasta murni ya paling dia membantu secara tiba-tiba kalau orang butuh. Mungkin seperti program CSR juga. CSR-nya juga belum ada, belum ada karena CSR perusahaan yang ada di sini perusahaan nasional itu katanya dikirim ke Jakarta. Yang biasa memberikan CSR itu ke kita ada juga dari pihak bank, misalnya BSI, ya ada beberapa bank. Apalagi kalau open donasi baru-baru untuk Palopo dan Toraja. Jadi ada karena memang kita buka. Adapun jadi 10 miliar tadi itu di luar dari open donasi yang dibuka oleh Basnas. Kalau seperti itu 10 miliar per bulan biasanya apakah sudah ada persentase atau anggaran, sudah ada pos-pos yang disiapkan untuk anggaran ini akan disalurkan kemana, misalnya seperti tadi pendidikan, kesehatan, atau jadi ada porsinya lebih besar? Ada program, ada namanya RKT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Jadi dana bersumber dari mana, kemudian penyalurannya kemana, kemudian ada skala prioritasnya. Skala prioritasnya itulah bantuan kemiskinan, bantuan prasejahtera itu, orang fakir, orang miskin. Orang fakir ini kalau kita membantu setiap bulannya 150 orang. Setiap bulan kita antarkan paket uang 300.000 dan paket sembako. Tapi semua itu di luar dari penerima manfaat yang memang sudah dianggarkan oleh Basnas sendiri untuk masyarakat yang tidak mampu tuh tetap harus bermohon, seperti itu ya Pak ya? Ya, tetap bermohon. Jadi bentuknya tetap bermohon, atau ada yang kita dapatkan atau laporan dari masyarakat. Ada orang susah di sana, ada sementara sakit sekali, dia kirim lewat HP saja gambar-gambar, langsung kita minta staf untuk datangi asesmen. Ya, jadi
begitulah prioritas bantuan yang kita salurkan ke tengah masyarakat. Ada juga bantuan misalnya makanan setiap Jumat, Jumat berkah namanya. Jadi open donasi juga, open donasi Jumat berkah. Jadi dikirim ke WA grup, apa namanya, kenalan kan, kemudian menyumbang, dan setiap Jumat kita 150 nasi dos gratis yang bergizi, isinya ayam ya. Berkaitan dengan penyaluran makanan, menurut Bapak, karena baru-baru ini kita ada wacana dari pemerintah, khususnya Ketua DPD RI, bahwa menyarankan sebaiknya dana zakat itu membantu juga untuk program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, usia sekolah, dan juga ibu hamil dan menyusui. Sejauh ini menurut Bapak seperti apa? Apakah layakkah dana zakat itu disalurkan untuk membantu program pemerintah makan bergizi gratis ini, atau seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, Basnas ini kan badan negara dan agama, mengurusi negara dan agama, dan memang posisinya untuk ikut membantu pemerintah dalam membantu orang yang berhak mendapatkan bantuan. Jadi ketika misalnya ada orang yang tidak mampu, ini kan memang dia disantuni oleh negara kan, dibantu, tapi karena keterbatasan anggaran, maka ketika ada SIS, zakat infak sedekah, masuk ke Basnas, dan itu kita anggap bahwa ini masyarakat ini yang tidak mampu ini, maka kita bantu. Nah, persoalan bantuan makanan, sebelum ada program ini, kita dari dulu sudah memberikan bantuan makanan kepada orang tidak mampu di kantong-kantong kemiskinan.